Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau berkati kami, hidup kami, pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan. Bila Tuhan berkenan kepadamu, menjadi sukacita bagi kami, dan pujian hanya kepada Tuhan. Saat ini kami hendak mendengar firman-Mu, berkatilah kami untuk dapat mendengar serta mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini yaitu dari Roma 1 ayat 8 hingga ayat 23, ayat pembimbing renungan ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Kekuatan Injil. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi, kota Roma sekaligus menjadi pusat kebudayaan, ekonomi, dan keagamaan. Di sana ada banyak orang pintar, orang kaya, dan berpengaruh. Orang Roma sangat sombong akan kelebihan dan kekuatan serta kemampuan mereka. Saat itu mereka mengagung-agungkan dan membanggakan kaisar, sehingga perkataan kaisar yang selalu didengarkan dan didengungkan dimanapun berada. Tetapi apa yang dianggap membanggakan bagi mereka, tentu semuanya tidak dapat menyelamatkan mereka. Maksudnya, kehebatan orang-orang Roma tidak dapat menolong mereka untuk hidup benar. Tetapi sebaliknya, kehidupan mereka semakin terjerumus ke dalam dosa dan tidak dapat lepas darinya. Di sini Rasul Paulus ingin sekali datang mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk menguatkan, untuk menghibur mereka di tengah-tengah orang-orang yang membanggakan dirinya, di tengah-tengah orang-orang yang sombong itu. Sebab keberadaan jemaat Roma, ketika mereka berada di tengah-tengah orang yang sombong, mereka menjadi malu, ragu, dan rendah hati. Apalagi mereka tidak yakin hidup mereka dalam Injil. Oleh karena itu, Paulus menginginkan supaya jemaat di Roma tetap setia di dalam Injil, supaya jemaat di Roma tidak malu, tidak ragu akan pemberitaan Injil dan menghidupi Injil tersebut. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Sebagai manusia biasa, terkadang kita juga bertemu dengan orang-orang yang membanggakan dirinya atas kita, bahkan meremehkan atau merendahkan kita. Entah itu karena status sosial atau latar belakang kita masing-masing. Apalagi ketika kita hidup di dalam kebenaran Injil, bisa saja orang berkata bahwa kita seolah-olah hidup membenarkan diri seperti orang-orang yang menganggap dirinya suci atau kudus, oleh sebab kita hidup di dalam kebenaran itu. Namun, oleh karena kekuatan Injil yang telah hidup di dalam diri kita, inilah yang menguatkan, bahkan inilah yang mengokohkan kita untuk tetap setia melakukannya. Sebab Injil itu memiliki kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Orang yang hidup di dalam Injil tidak dibiarkan dipermalukan oleh siapapun, bagaimanapun keadaan dan kondisi kita. Hidup kita senantiasa dituntun untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran Injil itu. Sebagai manusia, tentu kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita pun tidak dapat hidup membenarkan diri dengan melakukan yang baik supaya bebas dari dosa. Tetapi
kita dapat dibenarkan oleh karena Allah, dan kita mengimaninya oleh sebab Injil itu telah kita terima dan tinggal di dalam diri kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk ragu, malu, atau bahkan rendah diri. Jika kita mau menerima Injil dan hidup di dalam kebenaran, Tuhan pasti menjaga dan memampukan kita serta menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Injil telah nyata dalam hidup kami untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, jika kami hidup di dalam Injil, Engkau beserta kami, Engkau selalu ada dalam setiap kondisi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dan pimpin kami selalu melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.